Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian. Saya dari kelas 2 TIF. Pada video ini saya akan membuat video penjelasan tentang version control system, Git, dan GitHub. Baik, yang pertama langsung saja pada penjelasannya. Yang pertama, apa itu version control system? Version control system merupakan sebuah sistem yang dapat mencatat setiap perubahan dari waktu ke waktu terhadap file atau project yang kita ubah. Fungsinya adalah kita tidak perlu membuat zip setiap versi dari project kita. Kita hanya perlu menggunakan version control system agar perubahan-perubahan yang kita lakukan dapat tercatat dan dapat kita kembalikan lagi jika kita perlukan. Lalu, apa itu Git? Git adalah sebuah software yang mengimplementasikan version control system, tapi dalam ranah local repository. Lalu yang terakhir, apa itu GitHub? GitHub itu sama seperti Git, yaitu software yang menggunakan version control system. Namun GitHub ini dapat mengonlinekan repository-nya, atau repository-nya itu online atau remote, sehingga dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun. Ini sangat cocok untuk project team. Lalu, apa yang kita lakukan pada video ini? Yang kita lakukan pada video ini adalah mengimplementasikan Git dan GitHub pada project sebelumnya. Pada video ini kita akan melakukan 4 alur utama, yaitu yang pertama adalah working directory. Working directory adalah tempat project kita bekerja, di mana cara membuatnya kita menggunakan perintah git init. Lalu, yang kedua adalah staging area. Staging area ini adalah sebuah lokasi tempat penyimpanan sementara terhadap file yang baru kita lakukan perubahan. Cara melakukannya adalah dengan cara menjalankan command git add terus nama filenya. Jika kita ingin add banyak file, kita hanya perlu menggunakan titik. Contohnya jadinya git add titik. Lalu yang ketiga itu adalah local repository, yaitu tempat penyimpanan file project kita yang telah diubah beserta tracking atau catatan-catatan perubahannya dengan cara git commit min m. Lalu yang terakhir adalah remote repository yang berada di GitHub dengan cara menggunakan perintah git push. Langsung saja kepada implementasinya. Yang pertama, kita masuk dulu ke file project kita. Untuk mengimplementasikan Git, pertama kita akan menginisiasikan work directory kita dengan menggunakan perintah git init. Oke, di sini kita sudah membuat atau menginisiasikan work directory-nya. Lalu yang kedua itu kita melihat status dari filenya dengan cara git status. Nah, di sini warna merah ini tandanya terdapat file-file yang siap kita pindahkan ke staging area. Staging area ini seperti tadi adalah tempat penyimpanan sementara. Untuk memindahkannya ke staging area, kita gunakan perintah git add titik. Jika kita ingin memindahkan ke staging area satu persatu, kita bisa menggunakan nama filenya. Tapi jika kita ingin langsung sekalian, kita gunakan titik. Dan kita cek lagi di git status. Di sini sudah berwarna hijau, tandanya file ini siap untuk kita pindahkan ke local repository-nya dengan cara perintah git commit min m untuk message pesannya. Lalu kita bikin pesannya adalah commit pertama. Oke, di sini telah kita buat commit pertamanya. Jika kita lihat git status, maka tidak ada lagi file yang telah berubah. Lalu lanjut ke implementasi ke GitHub-nya. Yang pertama, kita perlu membuat sebuah repository untuk tempat file project kita akan di-push atau di-upload. Lalu jika sudah, kita pilih HTTPS, kita
copy linknya. Setelah itu kembali ke sini. Lalu kita jalankan perintah git remote add origin, lalu kita pastekan linknya tadi. Lalu jika sudah, kita jalankan perintah git push untuk memindahkan file dari local repository ini ke remote repository. Jika muncul seperti ini, tandanya masternya belum terhubung. Kita jalankan perintah ini, teman-teman. Lalu kita pastikan. Oke. Jika sudah, kita tunggu untuk pemindahan dari repository lokalnya ke online repository-nya. Oke, sudah selesai. Ini tandanya project kita telah dipindahkan ke remote repository. Dapat kita lihat di sini. Kita refresh. Dan project kita ini telah pindah ke online repository. Lalu yang ketiga, kita akan mengimplementasikannya atau mendeploy-nya ke Vercel. Caranya seperti ini. Kita login ke Vercel. Lalu kita impor direktori sedap yang telah kita buat tadi. Oke, kita lihat di sini projectnya itu impor dari direktori sedap, project name-nya sedap, lalu framework presetnya adalah Fight. Lalu langsung kita deploy saja. Oke, project kita berhasil di deploy. Kita dapat melihatnya di dashboard. Lalu kita salin linknya atau kita tuju. Nah, di sini project kita telah terdeploy atau telah kita online kan, teman-teman. Baik, lanjut kepada project yang telah kita buat, yaitu Sol Express. Pertama-tama kita buka dulu direktori project kita di sini. Oke. Di sini kita aktifkan dulu ya untuk melihat projectnya apakah ada error atau tidak. Oke, project ini yang akan kita implementasikan git-nya juga ya teman-teman. Pertama itu kita buat dulu direktorinya ke home, new directory. Kita bikin saja sini Sol Express ya teman-teman. Lalu kita buat sini private. Lalu langsung saja kita create repository. Oke. Tidak lupa kita salin juga ya teman-teman lokasi direktorinya. Sebelum yang pertama itu kita instalasi atau inisiasi git-nya dengan perintah git init. Oke. Kita telah berhasil menginisiasi git-nya. Lalu kita cek statusnya. Oke. Di sini terdapat banyak atau ada banyak file yang belum kita
pindahkan ke staging area. Lalu kita pindahkan semua ke staging area dengan cara git add titik. Oke. Lalu kita lihat statusnya. Oke, di sini banyak file yang telah siap kita commit ke lokal repository-nya. Lalu kita lakukan commit dengan perintah git commit -m, lalu perintah commit pertama atau message. Oke. Semua file tadi telah tercommit ke local repository. Jika kita lihat git status, maka tidak ada file yang ada perubahan lagi ya teman-teman. Lalu kita sambungkan local repository ini ke owner repository dengan perintah git remote add origin, lalu direktori git apa yang telah kita buat tadi. Jika itu telah selesai, kita push lokal repository-nya ke remote repository-nya dengan perintah git push. Sama seperti tadi, untuk pertama kalinya kita perlu menyamakan file masternya. Kita jalankan perintah seperti tadi juga. Lalu kita enter. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Semua filenya telah berhasil di-push atau dipindahkan ke remote repository. Dapat kita lihat langsung di sini. Nah, filenya telah di-push. Lalu selanjutnya kita akan deploy juga menggunakan Vercel ya teman-teman. Oke, langsung saja kita deploy Soul Express-nya dengan impor. Lalu project name-nya biar saja Soul Express, framework preset-nya Fight. Langsung kita deploy dan tunggu hingga selesai. Oke, projectnya berhasil kita deploy. Langsung saja kita melihat di dashboardnya. Lalu kita jalankan domainnya atau kita akses. Dan di sini project kita berhasil kita deploy. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.